Bayangkan Bang Refli, KPK itu mendapat penghargaan sebagai merit system terbaik di Indonesia. Dan yang mendapat penghargaan orangnya ada di antara kami, bukan yang ada di pimpinan itu, bukan. Justru orang-orang yang terbaik tadi malah disingkirkan. Tidak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat semenang-menang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Kecelakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum, dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi dan mimpin KPK pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dari channel yang keren ini. Keren jadas. Di depan saya ada orang yang selama ini saya minta datang ke sini. Alhamdulillah ya, hari ini beliau bisa datang ke sini karena mulai besok Senin kalau tidak salah, beliau akan menjadi orang yang terkekang karena resmi menjadi ASN ya, aparatur sipil negara. Tapi nanti kita tanyakan ya, kok pilihannya menjadi ASN Mabes Polri. Beliau adalah Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novel atau Bang Novel saya panggil? Apa aja. Apa aja ya. Oke, Mas Novel ya. Oke, Mas Novel, terima kasih ya datang sini ya. Sama-sama Bang. Kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Tapi saya lihat Bang Refli sekarang nggak terlalu jelas. Jadi secara keseluruhan jelas. Kalau melihat begini bola mata saya nggak kelihatan. Kalau mata kiri 100%? 100% nggak bisa lihat. Kalau kanan? Kanan tadi itu saya bisa lihat, cuman nggak terlalu fokus. Berapa persen tinggal? Mungkin sekitar 60% lah. 60% ya? Kemampuannya 60% sekitar ya. Sorry Mas Novel, itu sebenarnya kalau misalnya ada donor mata itu bisa diganti ya? Problemnya itu sudah banyak sebenarnya. Jadi kalau donor itu hanya korneanya saja. Kalau bagian luar-luarnya yang kena juga, itu problemnya menjadi rumit. Dan ada juga pembuluh darah yang masuk ke area kornea, yang membuat kalau didonor itu kemungkinan besar ada penolakan. Jadi memang problemnya begitu ya? Iya. Kata Denny Indrayana, negara utang mata kepada Novel Baswedan ya. Pernah dia bilang begitu. Mas Novel, tentu orang akan bertanya, Anda akan mulai mengalami sebagai ASN mulai per 1 Januari ya? Iya. Atau sudah? Sudah, mestinya sudah. Mestinya sudah? 1 Januari. Per 1 Januari. RIP-nya berlaku mulai 1 Januari. 1 Januari. Ya. Dan besok adalah hari pertama masuk. Iya, betul. Anda ditempatkan di mana? Di Mabes Polri di bagian apa? Pada dasarnya saya dan kawan-kawan itu ditawarkan untuk masuk ke ASN Polri dalam rangka melakukan tugas-tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi fokusnya seperti itu. Sehingga karena itu masih ada kaitan, maka itu menjadi pertimbangan untuk lah itu suatu hal yang bagus. Tapi tempat lokasinya di Mabes atau di tempat di Mabes Polri? Di Mabes. Berapa orang itu? Jadinya 42 karena ada satu yang kemudian diterima sebagai hakim. Diterima, Pak, belum fit and proper test ya? Bukan hakim agung ya? Hakim. I see. Atas nama Samuel. Yang hakim agung fit and proper test belum ya? Sedang proses. Ya. Ada juga yang jadi partner di law firm. Iya. Febri Diansyah ya. Si Rasa Mala ya. Jadi tempat kerjanya sudah tahu? Sudah lah. Ruangannya juga sudah belum dikunjungi. Tapi sudah tahu bakal kemana. Sudah tahu. Dan itu kan berlaku aturan yang ketat dong sebagai ASN. Ya, pada dasarnya kalau aturan kan tentunya berlaku sama lah. Iya. Kalau kita lihat bahwa ASN itu ada kode etiknya, ada aturannya dan lain-lain, tentunya ada. Tapi kan tentu tidak seperti yang dipersepsikan seolah-olah
tidak boleh begini begitu, rasanya saya nggak yakin begitu lah. Karena pada dasarnya profesionalisme di ASN kan itu menjadi hal yang penting dan selalu dibicarakan. Karena begini Mas Novel, Anda kan yang kecil saja, Anda kan sudah mulai nge-YouTube nih. Iya. Kan YouTube itu sendiri ya media untuk menyampaikan aspirasi kita, ya kan? Kan nggak mungkin YouTube Novel Baswedan hanya menyampaikan soal main bola, ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti soal concern, soal pemberantasan korupsi, soal integritas dan lain sebagainya. Betul. Nggak khawatir ada larangan dan kemudian berbenturan dengan institusi yang Anda masuki? Tidak. Saya sudah tanyakan itu dan disampaikan tidak ada masalah. Apalagi fokus saya dalam YouTube Novel Baswedan itu fokus saya adalah tentang edukasi tentang masalah anti korupsi, tentang integritas, dan itu hal-hal yang mestinya diperlukan oleh ASN. Jadi artinya harusnya secara tidak bertentangan, harus didukung ya. Kalau misalnya birokrasi kita baik, kalau birokrasi nggak baik, yang baik itu malah dimusuhi biasanya. Jadi nanti Anda 42 orang itu akan satu kantor atau dipecah? Satu kantor. Satu kantor, satu ruang begitu? Saya belum tahu konsepnya, cuman biasanya kalau kami bekerja di KPK dulu pun kerja kita nggak ribet ya, artinya ruangan-ruangan seperti kubikel gitu. Kayak working office saja kan gitu. Benar, seperti itu aja. Nah, itu pencegahan ya. Karena kan Anda kan tidak mungkin melakukan penindakan karena bukan polisi kan. Betul. Nah, pencegahan itu maksudnya untuk institusi atau konsep pencegahan secara umum? Pada dasarnya saya mengikuti nanti yang dimintakan seperti apa. Karena kami pada dasarnya punya banyak keahlian, kompetensi baik terkait dengan pencegahan ataupun pola-pola deteksi, monitoring dan lain-lain. Dan mau diarahkan kemana tentunya nanti dari Polri yang kita ikuti lah. Iya, ada satu hal yang barangkali Sobat Era perlu tahu ya. Ini agak sedikit pribadi. Kalau di KPK kan penghasilan sangat layak. Negara memberikan penghasilan yang layak bagi pegawai KPK waktu itu. Bahkan memunculkan kecemburuan lah ya. Layak tapi tetap jauh kalau dibandingkan lawyer ya. Dibandingkan pejabat pajak pun beda jauh ya. Kementerian Keuangan kita masih di bawah. Masih di bawah ya, karena mereka punya tunjangan kinerja yang luar biasa. Betul. Jadi kalau masih ada yang dicokok petugas bea cukai kebangetan itu kan kira-kira begitu. Tapi di ASN Polri saya kira pendapatan pasti akan berkurang jauh ya. Penghasilan. Iya. Gimana dealing with dengan isu seperti ini? Ya kita frankly speaking kan salah satu yang problem utama korupsi itu karena basic need yang tidak terpenuhi biasanya orang kemudian akhirnya kesana kemari nggak karuan. Betul. Begini Bang Refli, kalau kami sebenarnya banyak di antara kami yang sebetulnya sudah merencanakan untuk memilih bekerja sendiri, wira swasta dan lain-lain. Cuman perlu dipahami bahwa kami itu disingkirkan dari KPK dengan stigma. Kami dibuat seolah-olah kami adalah orang yang radikal, orang yang anti Pancasila dan lain-lain. Dan itu dibuat dengan sedemikian rupa oleh oknum pimpinan KPK dengan cara-cara yang melawan hukum ilegal. Jadi walaupun pimpinan KPK itu cuma 5, tetap aja oknum ya? Saya nyebutnya oknum, saya sebut nama nggak enak juga kan? Oknum pimpinan KPK, kita nggak tahu namanya siapa ya. Oknum pimpinan KPK. Saya masih berharap dari 5 itu masih ada yang baik. Kalau kita sebut pimpinan KPK kan kesannya seluruhnya. Kalau terkait dengan upaya tadi membuat stigma, bisa dibayangkan orang yang bekerja di upaya memberantas korupsi yang penuh resiko, yang untuk memilih jalan itu pun harus punya kesungguhan lah. Dan Anda sudah mendapatkan resiko itu kan? Iya. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga ada lagi. Ketika terus bekerja malah diberantas, kan ini kan nggak masuk di akal gitu. Apalagi caranya dengan cara-cara yang saya bisa katakan cara-cara melanggar hukum dan ilegal, dan itu melanggar HAM, dan itu dinyatakan dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM dan Ombudsman. Yang menarik adalah ketika stigma itu dibuat dan terus kalau kemudian kami malah bekerja sendiri dan lain-lain, kami akan terus dikerjai. Dan orang-orang yang berbuat tadi, yang berbuat jahat dalam konteks ini, ini kemudian akan merasa bahwa apa yang dilakukan dengan cara-cara yang semaunya sendiri itu bisa bebas. Tidak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat
berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Oleh karena itu sikap kami bukan baru kali ini, baru-baru ini aja ya. Baru-baru ini. Maksudnya baru-baru ini itu banyak. Ada pejabat banyak lainnya juga ya kan, tidak hanya pejabat yang itu kan. Betul. Bisa berbuat semaunya gitu. Benar. Dan itu dilakukannya dengan apa ya? Dengan terang-terangan, orang semua melihat gitu. Dengan berbohong, dengan mengungkapkan sesuatu hal yang faktanya nggak seperti itu. Itu terang-terangan. Celakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum. Dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi dan mimpin KPK pula. Nah ini yang kemudian membuat kami melihat, ini kami tetap harus mengupayakan untuk melawan cara-cara seperti itu. Yang kedua adalah memilih atau bukan memilih sebenarnya. Kami nggak ada pada posisi pilihan. Tapi ketika Pak Kapolri menawarkan itu, dengan menyampaikan bahwa ada rencana-rencana untuk melakukan upaya pencegahan tidak pidana korupsi, saya melihat itu suatu peluang untuk saya dan kawan-kawan untuk bisa berkontribusi. Bayangkan Pak Kapolri memberikan stressing pada dana PEN, dana bansos, dan dana COVID. Itu kan suatu kasus-kasus yang strategis dan serius. Terkait dengan itu juga bahwa berarti tidak hanya internal, itu eksternal tuh kalau PEN, bansos sama dana COVID itu. Benar, mestinya akan begitu. Cuman nanti detailnya saya kan nggak tahu. Dan itu 1.000 triliun tahun lalu. Lebih dari 1.000 triliun. Nilainya sangat besar. Makanya saya melihat dan potensi korupsinya pun juga besar. Artinya ikut berbakti atau berkontribusi di sektor itu juga menjadi hal yang penting. Apalagi ketika kami kemudian telah diangkat menjadi ASN Polri, itu menunjukkan bahwa proses penyingkiran kemarin yang dilakukan oleh pimpinan KPK benar-benar abal-abal lah gitu. Benar-benar asal-asalan dan kemudian dilakukan dengan suatu tendensi tertentu sebagaimana temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Dan terakhir mereka mengatakan kurang tenaga. Iya, memang kalau dikatakan kurang tenaga faktanya memang demikian sebenarnya. Sejak awal KPK kurang personil. Maksudnya kurang personil, tapi kalau 50-an orang diberhentiin, malah disingkirkan. Tapi yang menarik adalah kasus-kasus besar nggak ditangani. Beberapa kasus yang harusnya ada potensi untuk bisa menarik kerugian keuangan negara untuk kembali, itu tidak banyak dicermati untuk dilakukan. Misalnya, kalau boleh. Kalau kita bisa lihat kasus bansos. Kasus bansos itu yang ditangani kasus apanya? Suapnya. Padahal pertanyaannya, kasus bansos itu terjadi di banyak tempat. Dan apakah ketika orang itu memberikan terus tidak ada value yang hilang? Itu pasti hilang. Nah, ketika nilai tertentu yang hilang, yang diambil oleh pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu, haruslah dikembalikan. Kerugian masyarakat itu dipulihkan, kerugian negara itu dikembalikan. Harusnya begitu konsepnya, tapi tidak terlihat seperti itu. Apalagi masih banyak orang-orang lain yang belum diungkap. Ini kan masalah yang serius juga. Kalau dilihat kasus-kasus lain masih banyak. Dan terlihat kasus bansosnya agak aneh bin ajaib ya. Dituntut 10 tahun, kemudian divonis 11 tahun, nggak banding. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah gitu kan? Saya nggak terlalu ngikuti kasusnya terakhir. Jadi dituntut 10 tahun, divonis 11 tahun, nggak banding. Itu baru kali ini aneh bin ajaib ya. Walaupun orang kemudian marah-marah juga, kok cuma 10 tahun KPK yang katanya yang mewacanakan hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Ternyata cuma 10 tahun saja. Tapi tadi vonisnya 11 tahun dan nggak banding. Nah, jadi apakah nggak banding ini cara untuk agar case close gitu? Ya, memang kasus bansos ini harusnya dilihat sebagai kasus terbesar. Mungkin kalau nyari bandingannya sulit ya. Memang yang ditangani kan baru kasus di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan itu masih terjadi di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Dan itu nilainya sangat besar. Dilihat dari nilainya yang sangat besar, pelakunya yang orang cukup tinggi, dan kemudian terjadi terkait dengan bencana. Ini suatu hal yang luar biasa. Belum pernah ada kasus seserius itu. Mas Novel, tadi kan Anda kan memang belum menjawab secara eksplisit soal tadi renumerasi yang pasti berkurang jauh ya. Tapi Anda sudah menjawab karena memang Anda ingin buktikan bahwa apa yang kemarin TWK itu abal-abal ya kan? Buktinya tuh kami tidak ada masalah untuk menjadi ASN di institusi penegak hukum lain. Tapi kan itu kan tetap menjadi PR kan? Oke lah, seorang Novel mungkin bisa
apa istilahnya, bisa tawaduk ya kan. Tapi kan godaan itu kan puluhan orang kan bisa terjadi. Jadi tiba-tiba kita ingin memasukkan virus baik ke dalam institusi, tapi malah menjadi virus yang kemudian berubah. Ikut arus gitu ya. Ikut arus, jadi mikroba dia. Gimana? Jadi gini Bang Refli, memang terkait dengan menjadi ASN ini, kemudian kami menerima tawaran tersebut, itu tidak dilepaskan juga bahwa pegawai KPK kan ASN. Ketika kami menjadi ASN, peluang untuk kembali ke KPK itu besar sekali. Dan itu semoga pada saat pimpinan KPK-nya adalah orang yang mau memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, pasti perlu orang yang punya kompetensi, punya pengalaman. Dan itu semua ada di kami. Bayangkan Bang Refli, KPK itu mendapat penghargaan sebagai merit system terbaik di Indonesia. Dan yang mendapat penghargaan orangnya ada di antara kami. Bukan yang ada di pimpinan itu, bukan. Dan itu kemudian justru orang-orang yang terbaik tadi malah disingkirkan. Berapa banyak investasi negara untuk mendidik kawan-kawan itu? Karena banyak dari kawan-kawan itu juga pendidikan di luar negeri. Dan saya pastikan memang yang namanya melakukan penyidikan kasus korupsi itu nggak gampang. Betul. Saya pernah ditanya-tanya dalam kasus Akil Mukhtar ya waktu itu. Dalam kasus Akil Mukhtar sebenarnya. Bukan Akil Mukhtar sih sebenarnya waktu itu, yang terkait sama Akil Mukhtar juga yang isu-isu mengenai dia memeras pihak yang berperkara. Itu saya sampai bilang sama penyidik KPK, bisa nggak, saya bilang, Anda bikin pertanyaan nanti saya ketik aja. Biar nggak lama. Nggak bisa katanya. Jadi dia tanya satu-satu, setelah itu soal berhenti kita makan, sholat, lanjutkan lagi kan. Dia bilang, padahal waktu itu tidak ngomong angka, tidak ngomong alat bukti. Coba bayangkan kalau misalnya ada angka dan alat bukti yang harus dibuktikan gitu kan, jauh lebih sulit lagi ya. Cuma tadi kan ada harapannya katanya, siapa tahu nanti ada orang baik yang terpilih jadi pimpinan KPK. Ini Mas Novel yakin? Kan tahun 2023 ya pemilihannya ya kan? Tahun 2023 itu memang sih pemerintahan Presiden Jokowi tinggal kurang dari 1 tahun kan, Desember kalau tidak salah ya. Tapi kan tetap saja politisasi dalam pemilihan pimpinan KPK itu bahkan sudah terjadi sejak penunjukan panselnya atau tim selnya yang katanya independen tapi titipan semua itu. Yang dimajukan itu sudah digandulin. Fit and proper test DPR juga begitu ya kan. Pantas orangnya seperti sekarang. Dan yang ngetok palu pun kena juga sekarang ya kan? Nah, bagaimana bisa berharap bahwa pimpinan KPK-nya kira-kira orang yang bisa lumayan gitu? Memang begini ya. Saya memahami itu semua. Kita semua berhitung dengan hal tersebut. Cuman begini, kalau kami terus kemudian menghadapi situasi seperti itu kemudian kami segera menyerah, maka selesai. Ini akan menjadi pelajaran bagi publik bahwa kita harus melawan ketika ada ketidakadilan, ketika ada orang yang mau berbuat semaunya sendiri. Bayangkan kalau kemudian ada orang yang sementara dititipkan yang bersangkutan ada kekuasaan, ada kewenangan, tapi bertindak semaunya sendiri. Padahal ada kepentingan masyarakat di sana, kepentingan negara di sana. Terus kemudian kita diam, maka apa yang terjadi? Kita nggak boleh diam, kita harus marah dengan perilaku itu. Marah dalam konteks ini bukan marah emosional atau membabi buta, marah dalam konteks produktif. Kita tidak akan membiarkan atau memaklumi perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku korup, apalagi kepentingannya merugikan negara, membuat suatu persepsi seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah pemberantasan korupsinya kuat, padahal IPK-nya turun. Kita akan lihat ke depan akan turun lagi. Kepercayaan publik ke KPK juga jatuh. Kami yang bekerja di KPK lebih dari 15 tahun merasa melihat bahwa ini apa yang terjadi. Masa ada orang baru masuk kemudian mengacak-ngacak, merusak semua, dan membuat seperti tapi itu. Persoalannya kan orang baru ini memang bisa jadi alatnya kekuasaan kan, alatnya rezim, alatnya invisible hand kan, nggak mungkin dia bekerja sendiri gitu. Sekarang kami sedang membuktikan. Kami tentunya ketika kami bekerja di ASN Polri, kami akan menunjukkan bahwa
kami ingin berbuat sesuatu untuk bisa membangun upaya pencegahan korupsi. Saya pikir siapapun dia menjadi pejabat, masa sih ia sangat jahat untuk negaranya sendiri. Saya pikir seperti apapun lah, mungkin orang punya pilihan-pilihan dalam membuat langkah. Tapi ketika melihat keadaan negara yang begitu merugikan, masa iya masih mau seperti itu? Tapi kalau ternyata iya, ya sudah, kita berarti akan tinggalkan untuk mengambil jalan yang betul-betul tidak terus kemudian berjuang sampai pada posisi tidak mampu apa-apa lagi gitu ya. Artinya kami tidak pada posisi untuk hanya berpikir mau berkarir saja, enggak. Kita nggak berpikir begitu. Kami berpikir memilih itu untuk berjuang, untuk berbuat. Seandainya peluang itu tidak ada, ya sudah, kami berbuat dengan cara yang lain. Jadi Refli Harun juga berbuat dengan cara nge-YouTube ini. Itu keren tuh Bang Refli. Untuk menyebarkan virus kebaikan ya, saudara sekalian. Ngeri-ngeri sedap, walaupun ngeri-ngeri sedap ya. Ya, tapi begini, institusi yang dimasukin Mas Novel ini adalah institusi yang Mas Novel kenal. 100% lah kenal, karena sebelumnya memang di situ. Tentu kan nanti nggak gampang kan, ketika misalnya katakanlah merekomendasikan sesuatu. Dan kita tahu bahwa memang kita Jenderal Listio Sigit ini kita nggak tahu ya sampai berapa tahun. Apakah nanti kalau kekuasaan berganti dia tetap di situ, ataukah akan diganti yang lain, itu soal lain. Tapi yang jelas saya khawatir dua hal ya. Pertama, tradisi di Polri sendiri, kan hadirnya KPK kan sebenarnya antitesis terhadap Polri dan Kejaksaan Agung. Lalu pergantian kepemimpinan di Polri yang belum tentu favorable kan terhadap kelompok Mas Novel dan kawan-kawan ini, atau dengan misi yang dicanangkan oleh Kapolri ini. Kami pada dasarnya tidak, tadi saya katakan, saya dan kawan-kawan ini bukan sedang mau berkarir. Kami sedang memilih jalan untuk berbuat. Ketika Pak Kapolri kemudian menyampaikan sikap bahwa ingin melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, masa iya kami nggak terus kemudian ingin berkontribusi? Memang orang banyak bertanya atau berbicara soal Pak Kapolri yang sekarang. Setidak-tidaknya ada dua hal yang saya melihat suatu hal yang positif sekali. Ketika Pak Kapolri kemudian mau untuk membuka diri dengan masyarakat, mendengarkan kritik dengan bijak, mau membuka akun sosmed, media sosial. Saya kira itu kan suatu hal yang positif. Semoga hal positif lainnya juga beliau lakukan juga. Itu kan jadi baik. Ya, saya juga apresiasi ya dengan Kapolri ini ya. Misalnya katakanlah restoratif justice-nya harus yang merasa dihina, yang mengadu. Cuman yang jadi masalah bahwa bawahan ini sama kelakuannya belum berubah ya. Maksudnya akan berubah. Maksudnya kepolisian di daerahnya ya kan. Memang saya kasus ini cepat sekali ya kan, kayak mesin jet selesai. Sudah 50 diperiksa saksinya. Tapi kasus yang dulu yang ono 1 tahun belum masih kami masih dalami dan lain sebagainya. Walaupun saya dalam kacamata saya, kalau kita mau berdemokrasi, masa cuman sentil menyentil aja diperkarakan, itu kan cemen banget rasanya. Banyak kasus yang lebih berat di negara ini, salah satunya korupsi, ketimbang mempermasalahkan ini, mohon maaf, omongan Habib Bahar misalnya. Saya pun mengalami hal itu. Bang Refli juga ingat ketika saya diserang dan kemudian penanganan perkaranya bermasalah gitu kan. Artinya saya mengalami hal seperti itu. Artinya dengan perspektif saya, harusnya saya melihat ada suatu hal yang saya korban gitu kan. Ketika melihat permasalahan itu, tentunya saya pada posisi kalau terus kemudian saya meratapi situasi itu, terus kemudian saya hanyut dengan situasi itu, terlalu istilahnya baper lah gitu. Mau sampai kapan kita mau berbuat? Soal ada orang bermasalah, ya semoga masalah itu akan kembali kepada yang berbuat masalah. Soal ada yang berbuat jahat, semoga kejahatan yang dia lakukan akan kembali kepada yang bersangkutan. Dan yang jelas ada pengadilan akhirat. Jangan kembalinya ke di dunia, semoga hukumannya. Mudah-mudahan ya. Bukan, gitu. Mas Novel, tapi kan Anda sebenarnya pengen kembali ke aspirasi Anda, kan sebenarnya pengen kembali ke KPK kan, karena disitulah barangkali ibarat ikan tuh kan, habitat Anda yang Anda merasa nyaman gitu ya.
Saya sebenarnya begini, Bang. Kalau saya bicara apa adanya, sebenarnya saya harus bisa merasa bahwa saya sudah mulai merasa keterbatasan dalam melihat. Sehingga situasi itu pada saat tertentu saya akan berhenti. Saya akan mengambil jalan sendiri untuk berwira swasta atau usaha apa. Dan saya tidak pada posisi terus akan ada di KPK untuk berbuat sesuatu. Memang di antara penyidik saya termasuk yang senior lah. Dan saya banyak melakukan terobosan-terobosan untuk proses-proses penyidikan yang optimal. Dan bukan cuma saya, kawan-kawan saya juga ada yang melakukan itu. Tetapi ketika proses penyingkiran yang dilakukan oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan itu untuk menyingkirkan kami, terus kemudian kami biarkan, maka cara-cara serupa akan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang melawan hukum, yang mau berbuat melawan hukum ke depan, yang berikutnya. Karena itu maka harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Paling tidak, saya sih sebenarnya agak kagum ya dengan KPK. Jadi beda KPK dengan institusi lainnya adalah sebenarnya proses pemilihan pimpinan KPK itu kan selalu diwarnai oleh katakanlah ya negosiasi politik. Ya kan, dari pertama sampai akhir, dari periode pertama. Tapi begitu dia masuk ke dalam sistem, mereka relatively bisa diterima dan kemudian bahkan jadi ikon-ikon ya. Di situ ada Abraham Samad, ya kan? Ya kita tahu lah. Orang memilih Abraham Samad instead of Bambang Wijoyanto misalnya, kan tahu memilih Agus Raharjo misalnya dibandingkan yang lain, atau memilih dulu yang pimpinan yang pernah masuk MUI kan. Tapi ketika mereka di sana, mereka seperti menyesuaikan dengan kultur yang sudah terbentuk di sana, sehingga mereka relatively accepted ya. Tidak hanya di dalam tapi juga di luar. Tapi berbeda dengan yang periode ini ya. Periode ini datang bukan menyesuaikan dengan kultur yang sudah terbangun, merusak value malah. Tapi ya banyak orang menganggap begitu ya, rusak value. Tapi saya anggap ya sebenarnya kan tidak mungkin dia bekerja sendiri. Artinya memang ini hal yang sudah lama direncanakan oleh kekuatan-kekuatan oligarki ini kan. Bisa jadi seperti itu, Bang. Memang kami pun, saya dan kawan-kawan, saya pernah jadi ketua wadah pegawai. Wadah pegawai KPK itu unik ya, karena di mana-mana namanya wadah pegawai itu memperjuangkan hak pegawai saja konteksnya itu. Tapi di KPK wadah pegawai itu juga ada satu mandat di ADART-nya yang mengatakan bahwa melakukan upaya-upaya untuk menjaga agar KPK berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Ini kan ada ideologisnya gitu. Jadi menjadi pegawai KPK itu bukan sekedar menjadi pegawai biasa, tapi memilih jalan untuk berjuang memberantas korupsi. Karena apa? Pasti dilawan, pasti diserang, dan itu pasti beresiko. Dan saya bisa memahami ya, sahabat era sekalian, kalau kita berada di wilayah ngeri-ngeri sedap, kita pasti lebih dekat kepada Tuhan. Itu keuntungannya, Bang. Karena at any time ya kan, something happen, bisa terjadi kepada kita kan. Ini yang orang kadang-kadang nggak paham ya. Tiba-tiba orang mengatakan Taliban dan lain sebagainya, padahal semua Taliban, Saliban semua akan akhirnya akan berserah diri juga. Karena yang dihadapi kekuasaan yang tiba-tiba di jalan kita dikepruk orang, dihilangkan nyawanya kan. Ya oke lah. Jadi memang ada persoalan-persoalan seperti itu ya. Itu bagian perpindahan menerima ini. Nah, bagian berikutnya saya sebenarnya ingin Mas Novel membuat atau membuka file KPK sedikit. Tentu yang bisa dibuka ke publik kan. Misalnya kalau kita bicara persentase ya, ini persentase. Mas Novel dari tahun berapa di sana? 2007 sampai kemudian 2021. Jadi hitungannya ya 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun ya. 15 tahun. Dalam 15 tahun itu, dan bahkan barangkali sebelumnya juga, itu kalau kita persentasekan, sebenarnya KPK menyelesaikan berapa persen dari kasus yang harusnya dia selesaikan? Feeling aja. Kalau bicara kasus, berarti penyidikan? Enggak. Saya bicara tentang tindak pidana korupsi. Kalau bicara tindak pidana korupsi, proses itu dilakukan mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat. Tentu jumlahnya besar. Tapi ketika pengaduan masuk, itu kan tidak semuanya adalah tindak pidana. Dan kemudian ada beberapa yang diverifikasi ternyata kurang valid,
atau tidak didukung dengan fakta-fakta yang lebih jelas. Oke, yang sebenarnya sudah didukung oleh fakta-fakta yang sudah jelas dan harusnya ditindaklanjuti. Kalau saya meyakini kalau itu case building semuanya ditangani. Cuman ada beberapa kasus yang itu adalah indikasi tapi belum bisa dibuktikan. Atau dugaan OTT, faktanya kelihatan tapi belum bisa dilakukan upaya sampai kepada bisa dieksekusi gitu. Karena untuk mengeksekusi mestinya ada standar pembuktian. Sesuai dengan standar pembuktian tertangkap tangan. Tapi kalau itu nggak tercapai, memang atau kadang-kala momentumnya lewat. Karena tertangkap tangan ada syarat momentumnya, nggak bisa ditangkap di setiap keadaan. Nah, keadaan-keadaan begitu yang sering kali lewat. Memang kalau bicara terkait dengan kasus-kasus di KPK, tentunya proses untuk menangani kan ada arah dari pimpinan. Arahnya kira-kira lebih kemana untuk tahun ini? Lebih kepada sumber daya alam, lebih dari apa dan lain-lain. Dan itu memang hak mereka sebagai pimpinan. Itu kebijakan kan? memang. Kebijakan ya. Tapi kemarin waktu OTT 2 kan, OTT yang agak ramai, dua menteri kan? Iya. Mas Novel di mana? Sebenarnya saya waktu itu ada beberapa, dua-duanya itu saya monitor lah terkait dengan kasus itu. Tapi saya ikut di KKP. Ikut di KKP. Cuman begini, yang perlu dilihat tuh begini. Pada saat OTT itu bisa meng-OTT 2 kasus besar itu membuat orang-orang yang sengaja menginginkan KPK lemah kaget luar biasa. Kenapa begitu? Kok bisa kecolongan gitu ya? Karena mereka meyakini dengan ada yang undang-undang yang dibatasi ataupun dibikin lebih sulit, terus mungkin tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan atasan dan lain-lain, itu kemudian kami masih bisa menangkap. Mungkin gara-gara itulah kami disingkirkan. Karena orang-orang yang menangani itu semuanya yang disingkirkan. Jadi memang selemah apapun atau sekurang apapun tergantung orangnya juga. Kalau orangnya betul-betul punya militansi yang tinggi untuk bisa melakukan investigasi, hasilnya juga pasti akan baik. Diberi kewenangan sebesar apapun, kalau memang bermasalah atau mungkin lemah, nggak punya kemampuan, kurang pengalaman, kompetensinya lemah, nah itu pasti juga nggak bisa juga. Mas Novel, ini mohon maaf ya, agak sedikit personal. Pengaruh nggak ya ketika membaca dokumen dengan kondisi saat ini, Mas Novel? Pasti pengaruh. Saya kalau sekarang membaca dokumen, saya tentunya dibantu oleh staff atau tim saya untuk membaca lebih detail dan saya analisis di hal-hal yang penting. Dan itu mereka harus trusted kan, kalau nggak nanti bisa mislead. Waktu OTT KKP itu, saudara sekalian, KKP itu kelautan dan perikanannya. Jadi Edi Prabowo waktu itu menteri ya dari Partai Gerindra di OTT. Tapi waktu itu kan ada berita yang mengatakan ada staf istana yang ikut. Tapi kok dia disingkirkan terlebih dulu untuk bukan disingkirkan. Bukan ya? Memang yang bersangkutan itu ada di sana. Ketika itu ikut diajak ke perjalanan dinas. Perjalanan ke Amerika. Dan pada saat itu memang yang bersangkutan tidak ikut terlibat dalam proses penerimaan uang itu. Nah, oleh karena itu memang karena nggak ada kaitan, kami juga nggak mau repot-repot bawa. Tapi semuanya kami terbuka. Tapi ada pesan sponsor nggak? Nggak ya. Barang-barangnya dia kami bawa. Kami geledah badannya, barang-barangnya dibawa semuanya. Ya barang-barang mahal lah yang kira-kira bangsa-bangsa. Yang dugaan korupsi kita sita lah. Tapi nggak ada kaitannya sama dia? Nggak ada. Jadi kita mesti fair juga kan, apa adanya. Kalau nggak terlibat, nggak terlibat. Jangan sampai kemudian tiba-tiba yang ini kena, yang itu nggak kena kan? Jangan. Nggak ada kaitan sama sekali, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya. Bahkan ketika di persidangan pun kan terbuka. Tidak ada satupun hal yang kemudian kalau ada kaitan pasti akan dibahas di persidangan. Karena saksi-saksi kan nggak mungkin dikontrol. Iya. Ya clear ya. Paling tidak clear. Karena itu, tapi kan biasanya orang kalau OTT rame-rame begitu tangkap dulu, kemudian soal itu dilepaskan. Tertangkap tangan itu kan ada standarnya. Siapa sih yang akan dibawa, yang ditangkap itu siapa? Jadi memang ada SOP-nya ya. Ada ketentuannya. Mas Novel, sekarang kita menjelajah ya problem-problem pemberantasan korupsi ini. Mungkin pasti banyak lah ya. Apa sih problem yang paling utama dulu? Kita urutkan, siapa tahu kita nemukan 1, 2, 3 sampai 10 problem. Problem pemberantasan.
Kalau bicara pemberantasan itu kan bicara penindakan, pencegahan, pendidikan. Ya. Problemnya ya. Kalau bicara problemnya, tentunya berantas korupsi itu tidak mungkin bisa efektif kalau tidak diberikan dukungan dari pemimpin negara. Oke, Kalau tidak mungkin. Tentunya Pak Presiden dan DPR tentunya. Kalau nggak didukung nggak mungkin. Karena ketika kemudian dibiarkan sendiri, maka resikonya betul-betul tidak bisa dikendalikan. Tapi masalahnya kan korupsi itu selalu melibatkan lingkar kekuasaan, itu masalahnya kan orang pinggiran kan nggak pernah korupsi. Iya. Kalau orang pinggiran kan korupsinya kecil-kecil aja biasanya. Betul. Yang besar kan pasti lingkar kekuasaan. Benar. Tapi kita mesti paham bahwa ketika korupsi itu terjadi dan banyak apalagi, itu akan mengganggu program-program pembangunan pemerintah yang rugi kepala negara sendiri. Pastinya kan begitu. Jadi sekaitan apapun, ya memang kalau saya pernah mendengar ada teman yang mengatakan begini, bagi pemerintah untuk memberantas korupsi itu sama seperti di badannya itu ada penyakit gitu, dia harus bersihkan. Ketika membersihkan, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Terasa sakit. Terasa sakit. Tapi kalau nggak dibersihkan, itu akan menjadi masalah buat dia di kemudian hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan keyakinan itu rasanya mestinya bisa ya. Tapi kan begini, akan menjadi masalah bagi negara ini, tapi bagi pemerintah penguasa kan nggak jadi masalah karena cuma 5 tahun dia. Itu Bang Refli lebih ngerti. Jadi dia berpikir itu memang masalahnya nanti lo di sana-sana aja, yang sini sekarang nggak, yang penting. Lalu itu ya sebenarnya intinya adalah dukungan politik dan kekuasaan. Itu poin penting yang pertama. Dan yang kedua tentunya berantas korupsi itu mesti tuntas. Karena sekarang kan sedang digaungkan tuh katanya berantas korupsi cukup pencegahan saja lah, nggak perlu penindakan. Ini kebohongan menurut saya. Kenapa saya katakan itu? Kita lihat di negara-negara lain, memang ada pencegahan saja sukses, nggak mungkin. Kalau pencegahan saja dilakukan, pencegahan kan dua sisi ya. Two side in one coin, pencegahan dan penindakan. Harusnya begitu. Ketika kita melihat pencegahan sendiri, pencegahan kan ada dua sisi. Sisi orangnya atau bisnis prosesnya, sistemnya. Dua-duanya kan mesti berjalan. Kalau dilakukan pencegahan, penindakannya tidak dilakukan, orang-orang yang sudah terbiasa berbuat korupsi atau berbuat yang tidak baik atau berbuat yang menyimpang, mereka pasti resisten. Nggak mau, untuk apa dia ikuti? Toh juga membuat dia menjadi lebih sulit, jadi lebih nggak enak dan lain-lain. Dan orang-orang yang punya kepentingan pasti akan ada upaya untuk intervensi, untuk mengatur ulang, membelokkan, menitipkan kepentingan. Nah, kalau ada penindakan dilakukan secara bersama, itu pasti akan bisa diselesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu pun harus dilakukan lagi dengan adanya pendidikan. Dan itu harus paralel bertiga itu. Kalau nggak mungkin. Jadi pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Ya. Pendidikan anti korupsi ya. Karena kita ini dari kecil tidak diajarkan itu. Ngantri nggak diajarkan. Buang sampah yang benar nggak diajarkan. Ya. Itu poin penting padahal. Tidak korupsi, tidak diajarkan. Jujur gitu ya. Lalu panasianya apa dari kendala ini? Ya kalau pemimpin kan nggak mungkin tiba-tiba panasianya ganti pimpinan, kan nggak mungkin begitu aja kan? Apa obatnya yang barangkali untuk saat ini ya yang paling mungkin dilakukan dengan problem saat ini dan problem ke depan? Gitu. Memang begini. Korupsi itu seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Orang kalau kecopet, dia akan terasa dompetnya hilang. Kalau ada korupsi, diambil dompetnya, dompet saya uangnya masih ada gitu. Jadi dia akan bilang bahwa tidak ada apa-apa. Tapi ketika masyarakat sudah mulai sadar bahwa korupsi itu betul-betul merugikan dirinya, baik sekarang, ke depan atau suatu saat nanti, maka mereka akan mau untuk peduli. Nah, ketika orang semakin banyak yang peduli, maka mau nggak mau pemerintah juga akan menjalankan proses-proses yang lebih baik. Saya yakin akan begitu. Jadi soal kepedulian masyarakat itu menjadi penting ya. Makanya saya membuat channel YouTube dan saya membuat dalam konteks membicarakan atau mengedukasi soal integritas, soal anti korupsi, dan soal keteladanan lah untuk inspirasi untuk bisa berbuat baik. Jadi saya kira itu bagian dari cara. Dan saya yakin Bang Refli juga melakukan itu sekarang. Iya, insya Allah ya. Karena kita kan ingin melihat negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Benar. Negara yang gemah ripah lo jinawi. Ada satu lagi yang ingin saya sharing ya. KPK kan banyak sekali menangkap kepala daerah.
yang katakanlah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi saya tidak pernah mendengar KPK misalnya menangkap kepala daerah yang katakanlah calon kepala daerah yang memberikan suap, memberikan uang kepada partai-partai politik. Kan bukan korupsi itu, Bang. Nah, itulah masalahnya. Karena memang bicara terkait dengan korupsi itu dalam konvensi kalau nggak salah UNCIC memang dia dimandatkan untuk memperluas definisi itu sampai ke suap di sektor swasta dan politik dan lain-lain. Tapi kan undang-undang kan belum ada. Ketika undang-undang belum ada, kita belum bisa sampai ke sana. Termasuk walaupun trading in influence itu ya. Betul. Gitu. Walaupun sebetulnya ada undang-undang nomor 11 kalau nggak salah, 10 pas 11. Undang-undang tentang tahun 81 tentang suap. Suap di sektor swasta. Itu bisa dilakukan dengan undang itu. Tapi kewenangannya nggak ada di KPK. Itu ada di Polri. Karena sebenarnya yang merusak kepala daerah ya itu. Betul. Ketika biaya pilkada itu mahalnya minta ampun, ongkos pilkada mahal ya sudah pasti dia akan korupsi untuk kembali modal kan. Bagi saya gini, Bang, harusnya untuk memberantas korupsi yang efektif itu perbaiki dulu atau berantas korupsi dulu di sektor penegakan hukum dulu. Kalau penegakan hukumnya baik, maka mereka akan melakukan tugasnya dengan baik dan itu akan menyelesaikan permasalahan yang lain. Bayangkan kalau ada kepala daerah atau calon kepala daerah, kemudian dia harus keluarkan uang sekian banyak, dan kemudian ketika dia menjabat, dia akan diawasi atau merasa bahwa penegakan hukum akan efektif. Masa iya dia mau keluar uang? Pasti nggak mau, karena dia akan sulit dapatin uang kembalinya. Tapi ketika peluang itu ada dan dia dengan mudahnya untuk bisa mendapatkan uang kembali itu, maka dia akan bisa melakukan itu dengan keyakinan bahwa kalaupun ketangkap, dia masih bisa melakukan upaya-upaya ataupun dapat potongan tahanan ataupun dapat layanan yang baik di pemasyarakatan dan lain-lain. Jadi permasalahan itu semua menjadi problematika sehingga penegakan hukumnya bermasalah. Ya, tapi masalahnya adalah kan KPK kan memang dibentuk untuk itu kan? Benar. Dibentuk untuk mensupervisi pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum tradisional yang tidak bekerja secara efisien dan efektif. Bahasanya begitu. Padahal bukan cuma itu mestinya, Bang. Karena dalam bicara kewenangan KPK di pasal 11, itu salah satu subjek hukumnya adalah penegak hukum. Artinya bukan sekedar penegak hukum yang sedang menangani perkara, tapi penegak hukum yang berbuat korupsi. Artinya itu harus jadi fokus. Tapi kembali lagi itu bicara politik hukum. Ke arah mana kebijakan pemerintah untuk melakukan perbaikan itu menjadi penting. Makanya dalam banyak kesempatan saya katakan, saya berharap semoga di waktu-waktu ke depan ada prioritas dari pemerintah untuk memperbaiki sektor penegakan hukum untuk menjadi hal yang utama diselesaikan. Ya, tapi memang akhirnya ya terjadi paradoks. Paradoksnya adalah bahwa pimpinan KPK itu adalah perwira polisi aktif yang tidak berhenti ketika dilantik. Baru kali ini ya. Padahal kan mandatnya adalah bagaimana dia melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi ini terhadap penegak hukum selain penyelenggara negara lainnya. Nah, paradoks ini terjadi lagi ketika Mas Novel dan teman-teman tiba-tiba ke polisi. Jadi saya bingung nih, sebenarnya tugas KPK apa, tugas polisi apa sekarang? Sekarang kita semua kan nggak pernah membayangkan kalau KPK selemah ini. KPK kemudian walaupun diklaim kuat oleh pimpinan KPK, tapi faktanya lemah. Kuat backingnya mungkin ya. Nggak tahu saya. Tapi intinya adalah ketika KPK pada posisi seperti itu, kita semua prihatin, Bang. Kita sedih. Bukan sedih, kita marah ketika upaya memberantas korupsi justru malah diakali, justru malah dipersepsikan. Itu kita marah melihat situasi itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya masing-masing ketika punya peluang untuk bisa berbuat, kita berbuat di peluang yang ada. Tapi ketika pada saat tertentu memang peluang itu tidak ada, ya sudah. Semua orang akan melihat bahwa memang nggak ada peluang lagi untuk berbuat. Mudah-mudahan sistem akan jauh lebih baik nanti besok ya. Karena problem korupsi ini memang di semua lini itu susahnya. Di istana ya banyak koruptornya, di penegak hukumnya banyak ya, dimanapun banyak ya, termasuk juga di society. Tapi kan society kan agak beda lah dampak buruknya. Mas Novel, saya sebelum maghrib saya mau bacakan beberapa
katakanlah cat dari Sobat RH, biasanya catnya itu dari Sabang sampai Merauke, maksudnya rupa-rupa warna. Ada yang marah, ada yang maki, ada yang senang, ada yang macam-macam lah ya. Biasa saya mendengar gitu, biasa. Iya, biasa ya. Nah, di sini ada Oman Sahroni, nggak perlu dijawab nih. Berharap ke depan novel jadi jaksa agung. Waduh. Kemudian Bang Refli, di masa rezim ini rasa-rasanya tidak akan mungkin KPK itu efektif. Sewaktu Bang Novel masih di KPK. Nanti langsung wrap up ya. Jadi ini agak pesimis dia. Kemudian ada yang juga bilang, jadikan saya sebagai presiden Indonesia, akan kuguncangkan negara yang penuh dengan cerita pewayangan ini ya. Sementara yang lain mengatakan, jadikan aku sebagai presiden, nanti soal banjir gampang lah. Gitu ya. Jadi untuk mengatasi banjir jadi presiden dulu ya. Pak Novel cocok jadi presiden. Luar biasa ini ya. Kemudian, ini kasih minum. Ini maaf. Tolong gelasnya. Saya gelas kecil. Nggak apa-apa. Masuk frame juga agak berdosa kok. Ini aja nih. Air jahe nih, enak nih malah. Ini air jahe nih. Oh iya. Iya, air jahe. Silakan. Nah, minum Mas Novel. Minum. Gitu. Nih, sorry maaf. Nah, ini ya. Makasih, Bang. Iya. Nah, itu ya. Kemudian aduh, Pak Refli nggak ngasih minum tamu, kasihan. Sudah saya kasih ya. Ada juga yang bilang begitu ya. Bang Novel, apa bedanya KPK rezim SBY dan Jokowi? Disingkirkan KPK, diterima Polri, bahkan dibuatkan satuan khusus saingi KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RH dan Pak Novel, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Itu. Pak Anies Baswedan diundang Bang RH, nggak ada hubungannya ya. Air jahe hangat cocok untuk musim gini ya. Banyak sekali, nanti tinggal dilihat-lihat aja. Silakan. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Bedanya zaman SBY dan zaman Jokowi. Kemudian pesimisme tadi, nggak mungkin katanya. Memang begini. Kalau saya pribadi begini Bang, saya mengalami banyak cerita ketika bekerja di KPK. Pasti ada tantangan, intervensi, ancaman dan segala macam. Saya pun tahu bagaimana kekuatan mafia-mafia di Indonesia. Kekuatan-kekuatan oligarki untuk menguasai, mengambil keuntungan dan lain-lain. Tapi ketika kita hanya fokus dengan hasil, kita nggak akan pernah bekerja, Bang. Kita akan pernah melihat bahwa itu berat, itu nabrak tembok, ini akhirnya kita diam saja. Tapi ketika kita fokus dengan proses, kita berbuat. Saya berbuat sampai di mana saya nggak tahu, saya hadapi. Ketika kita memilih jalan seperti itu, kita akan berkontribusi, kita akan berbuat sesuatu, mengukir sesuatu. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, ya kita pesimis dan kita akan rugi. Pada saatnya nanti, waktu yang sudah saatnya kita istirahat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita hanya bisa lihat, tahu dulu saya berbuat. Jadi, atau jangan kemudian setelah jadi apa-apa kemudian nggak bisa apa-apa, cuman ngomentarin orang di belakangnya. Jadi sobat era sekalian, itu kayak cerita saya sering ulang-ulang ya, burung pipit atau semut tuh. Ada yang bilang pipit semut zaman Nabi Ibrahim yang berkobar api, lalu dia siram dengan paruhnya yang kecil dan diejek dia sama tokek atau apa, nggak mungkin kamu cicak gitu ya. Dia bilang ini bukan soal iya atau tidak, tapi soal keberpihakan. Betul. Jadi yang Maha Kuasa tahu kita berpihak kemana ya. Benar. Jadi apakah kita berpihak kepada kebenaran, ataukah kita berpihak kepada kezaliman, kan? Jadi kalau saya bicara soal pesimis tadi yang dikatakan pesimis, memang setiap tahapan kita pasti ada kendala. Pada dasarnya, kalau kita mau berbuat baik, pasti ada kesusahan. Kalau berbuat baik terus aman-aman, lancar-lancar saja, coba dipikir-pikir lagi. Jangan-jangan sedang berbuat yang nggak benar itu. Tapi kalau berbuat baik, terus kita pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Dan itu we call berjuang. Jadi kalau berjuang itu mudah,
itu namanya makan. Makan dan minum itu mudah, tapi berjuang itu selalu sulit. Iya, iya. Tapi pahamilah bahwa kalau kita melihat kesulitan yang terjadi akibat kita berbuat kebaikan, anggap saja itu latihan yang menguatkan kita. Oke. Atlet pun di training center, dia dapat kesulitan. Iya. Tapi dengan kesulitan yang dihadapi, bahkan kesulitannya dibesarkan agar dia bisa berprestasi jadi orang nomor satu di keahliannya masing-masing. Iya. Jadi kalau kita terus kemudian memilih jalan yang landai, yang nyaman, nanti kita nggak dapat apa-apa. Iya. Kita nggak belajar apa-apa. Itu rugi. Jadi kalau dapat surga pun di belakang nantinya. Insya Allah ya. Amin. Jadi sama seperti kita menjadi warga negara. Kalau kita mau hidup tenang, ya sudah, kita endorse saja setiap pemerintahan tuh kita endorse, ya kan nggak akan diapa-apain, ya kan. Yang penting nggak korupsi lah pokoknya. Tapi kita menjadi orang yang endorse pemerintahan, nggak korupsi, itu tenang hidupnya. Tapi kita tidak nahi mungkar, ya kan. Jadi hidup itu kan harus dua-duanya. Ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Nah, orang bisa berbuat kebaikan terus, tapi mencegah kemungkaran itu nggak gampang. Karena itu dua-duanya harus dilakukan. Betul. Mas Novel, ini ada closing statement yang mungkin mau disampaikan Sobat Era terkait dengan ini. Tapi sebelumnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan soal personal keluarga ya. Mas Novel, putra berapa sih? 5. Yang paling tua? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Usia sekarang berapa? Saya 44. 40, hampir 45 lah. 45. Hampir 44 itu kalau dulu pakai Panther tuh cuma 100.000 kan? 44.000 dari Jakarta Bali ya kan? Dulu pakai Panther dulu ya. Hampir 45 ya. Masih kalau ASN masih lama ya. Masih ya kira-kira 15 tahun lagi masih bisa ya, 10 tahun lagi masih bisa. Itu yang paling kecil? Yang paling kecil 5 tahun. 5 tahun. Semuanya di Jakarta atau ada Jakarta yang semua. Jakarta ya. Wah, 5 ya saya membayangkan nggak gampang juga ya, kebutuhan hidup bakal tinggi ya. Yang pasti masing-masing bawa rezekinya sendiri-sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi nggak perlu dipusingkan hal begitu. Oke, Allahu Akbar ya. Jadi 5 ya. Istri 1 kan? 1. Ada di sini, Mas. Ada di sini. Sayangnya kamera kita nggak bisa moving ya. Jadi pembicaraan ini disaksikan atau di hadapan istri. Jadi tidak ada yang namanya wilayah gelap ya. Selain live juga di depan istri. Mas Novel, silakan closing statement. Apapun yang ingin Anda sampaikan melalui RH Channel ini. Iya, memang gini. Kamera sini, Bang ya. Iya, kameranya sini. Oke. Begini, kita ini hidup mesti sadar bahwa kita hidup ini sebentar, berbatas waktu. Kalau kita kemudian risau dengan masalah kita saja, maka kita nggak bisa berbuat banyak. Maka kita harus mulai peduli dengan orang lain. Semakin banyak orang yang kita bantu, orang yang bisa kita lakukan sesuatu untuk mereka, maka pada dasarnya keuntungannya akan kembali kepada diri kita. Dan dalam rangka berbuat kebaikan, apalagi fokus dengan kepentingan orang lain, berbuat yang lebih luas dan lain-lain, apalagi untuk bangsa dan negara, maka itu kesempatan kita untuk mendidik karakter kita. Paling tidak kalau kita berbuat baik, maka kita akan dihadapkan dengan sedikit kesulitan, yang kesulitan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Dan setidak-tidaknya orang akan melihat kita, sehingga kalau kita salah kita akan ditegur, diberitahu. Itu yang membuat keuntungan untuk kita. Dan jangan kemudian kita berbuat sesuatu karena fokus dengan hasil, nanti kita cepat putus asa. Tapi kalau kita fokus dengan proses, apa yang bisa kita lakukan sepanjang itu adalah kebaikan, maka kita akan mendapatkan buahnya di kemudian hari. Tentunya jangan kemudian berbuat ingin dipuji. Kalau ingin dipuji, ketika dinyinyiri orang, kita akan galau gitu ya. Tapi ketika kita berbuat karena kita punya kepentingan untuk berbuat baik, maka mau diberitahu, mau dikatain orang apa, itu bukan urusan kita. Semoga kita semua bisa mengambil peran yang baik, berbuat yang baik, berkontribusi untuk kebaikan. Di sini saya senang sekali ketemu dengan Bang Refli. Beliau termasuk idola saya. Dan saya juga berharap semoga ke depan saya bisa konsisten untuk berbuat kebaikan seperti Bang Refli juga, gitu.
Waduh, iya sobat era sekalian ya. Jadi saya malu malah dikatakan kalau beliau mau berbuat kebaikan seperti beliau ya. Saya kira kita tahu semua dengan Novel Baswedan, kiprahnya di KPK ya, perlawanan-perlawannya terhadap katakanlah oligarki korup ini. Nah, mudah-mudahan nanti beliau dan teman-teman akan mendapatkan momentumnya kembali untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada bangsa ini. Karena sesungguhnya kan kita semua cinta negara ini. Betul. Yang tidak cinta negara ini adalah para koruptor yang menjara uang rakyat, menjara uang negara, dan sayangnya mereka dikasih jabatan. Itu saja. Ya, itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Makasih Mas Novel ya. Mudah-mudahan kita bisa bicara dan bincang-bincang lagi setelah Anda sibuk sebagai ASN di Mabes Polri. Dan kita nanti akan balik ya, Mas Novel yang akan tanya saya. Dan jangan lupa nanti lihat juga di channel Novel Baswedan. Betul. Namanya Novel Baswedan ya. Baswedan. Jadi NO Victory EL Baswedan. Ya. BASWEDAN ya. Jadi jangan lupa subscribe juga Novel Baswedan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.